Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tiba-tiba siaran terputus karena jaringan internet di rumah saya yang kurang bagus. Saya lanjutkan. Nah, sekali lagi saya pernah diceritai oleh salah seorang teman saya dari Kalimantan, bukan Kalimantan Selatan, itu Kalimantan Tengah pada waktu itu. Mereka mengatakan di Kalimantan ini banyak terjadi penebangan liar. Yang penebangan itu karena tidak terkontrol, ya, akhirnya memang bisa mengakibatkan tindakan yang berlebihan. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh teman saya sebagai tindakan yang berpotensi untuk merusak keseimbangan alam. Harmoni alam di hutan itu menjadi tidak seimbang karena tindakan israf, tindakan berlebihan. Nah, saya kemudian merenung, wah, jangan-jangan tindakan ini akan berdampak buruk. Dan ternyata betul sekarang, beberapa hari yang lalu tadi terjadi banjir di Kalimantan Selatan. Dan mungkin saja itu terjadi karena hutan yang gundul atau karena ketidakseimbangan alam yang terjadi sebagai akibat dari penebangan pohon-pohon di hutan yang tidak terkendali. Ya, sekali lagi itu asumsi saja, saya tidak pernah memahami secara ilmiah karena saya bukan orang yang mengerti tentang persoalan itu. Tetapi ini asumsi-asumsi yang seringkali saya miliki dan banyak juga diketerangkan oleh para ahli, ada kemungkinan itu. Meskipun banyak faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam keseharian kita memang kita seringkali melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kita seringkali melakukan tindakan yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Terkait dengan kebutuhan apapun, terkait dengan kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan yang lain di dalam pergaulan kita. Nah, memang sekali lagi banyak orang yang dengan sangat rakus punya keinginan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan sekunder dan tersiernya. Karena mereka merasa punya kemampuan untuk memenuhi semua itu. Kita bisa merhatikan. Perhatikan misalnya pesta-pesta kuliner yang sangat berlebihan yang diselenggarakan oleh keluarga, oleh komunitas tertentu yang punya kecukupan duit di beberapa tempat, termasuk di beberapa rumah makan elit yang ada di kota saya, di kota Yogyakarta, yang menyediakan beberapa hidangan yang sangat mewah dan sangat menarik dan mungkin enak. Mereka itu seringkali dengan lahapnya menyantap hampir semua hidangan tanpa menyadari bahwa apa yang mereka santap, mereka makan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah tidak mereka butuhkan lagi. Tetapi sekali lagi, karena sikap rakusnya, mereka nikmati semua hidangan itu dengan tanpa mempertimbangkan efek negatifnya. Akhirnya apa? Bisa kita saksikan dengan mata kepala betapa banyak orang yang terjangkit penyakit bermacam-macam karena dampak asupan makanan dan juga minuman yang berlebihan itu. Mereka ada yang menyesali tindakan mereka itu, dan mereka kemudian bertanya kepada mereka, pada diri mereka sendiri, kenapa selama ini saya tidak mengendalikan diri di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu? Padahal mereka sebenarnya tahu bahwa cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang sebanyak itu, yang tidak baik, itu adalah makan dan minum yang mengandung nutrisi dan kapasitas yang berlebihan. Mereka tahu sebenarnya cara konsumsi makanan yang baik itu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Mereka seharusnya tidak boleh berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman itu, karena ketika mereka makan dengan makan yang berlebihan akan bisa berakibat buruk. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini perilaku israf yang mereka lakukan, yang telah dilakukan oleh orang itu telah merambah beberapa hal yang terkait bukan hanya dengan makan minum, dan bahkan kemudian mereka begitu menyesal karena mereka melakukan tindakan yang berlebihan di dalam beberapa macam hal. Nah, ambil contoh ketika makan dan minum yang berlebihan itu telah bisa mengakibatkan keburukan, ketidakbaikan pada orang yang melakukannya. Seharusnya mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu seharusnya mereka kontrol. Ya. Mereka yang akan melakukan tindakan itu seharusnya mengontrol diri, jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan sehingga bisa terkena dampak negatif dari perilakunya yang berlebihan itu. Seseorang yang makan minum yang berlebihan itu bisa jadi mengakibatkan dampak buruk pada dirinya, dan bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarganya, kepada sanak kerabatnya, dan dampak negatifnya banyak anggota keluarga dan kerabatnya yang harus ikut serta merawat seseorang yang terbaring sakit karena perilaku israf itu.
Dan yang juga perlu kita waspadai bahwa perilaku israf itu tidak hanya berkaitan dengan makan minum saja. Sekali lagi, kita misalnya oleh para ulama dilarang untuk berbicara yang berlebihan. Karena israf dalam hal berbicara itu punya dampak buruk juga bagi pelakunya maupun orang lain. Berlebih-lebihan di dalam berbicara misalnya akan bisa menyebabkan seorang itu cenderung untuk bisa tidak mengontrol diri, bisa membuka aib orang lain, bisa menyebarkan fitnah pada orang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan dalam bacaan saya, di dalam hal ibadah pun kita dilarang untuk berperilaku israf ini. Rasulullah SAW itu misalnya pernah menegur salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr bin As, salah seorang yang sangat rajin beribadah. Ya, Rasulullah menegur Abdullah bin Amr yang melakukan tindakan israf di dalam beribadah mahdhah dengan cara misalnya terlalu banyak berada di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah dan memperbanyak puasa sunnah, sehingga tindakannya itu berpotensi merugikan dirinya, dan itulah sebenarnya pelanggaran terhadap konsep syariat yang baku. Kita, kata Rasulullah, boleh melakukan apapun yang disunahkan, tapi jangan berlebihan. Tidak perlu menambah-nambah sesuatu yang tidak kita perlukan, dan bahkan tindakan itu berpotensi merugikan diri kita dan banyak orang, sehingga sesuatu itu bahkan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya kalau kita mau menelaah apa yang ada di seputar kita, kita harus sadar bahwa perilaku israf dalam banyak hal itu seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengendalikan keinginan kita sendiri. Dan kita seringkali tidak menyadari kemungkinan buruk yang bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan kita. Padahal setiap orang itu seharusnya bisa melakukan sesuatu yang punya kontrol untuk bisa mengatakan saya butuh apa, dasarnya kebutuhannya apa. Nah, di saat kebutuhannya sudah tercukupi, seharusnya dia berhenti untuk melakukan apa yang terkait dengan keinginannya yang bermacam-macam, yang tidak terbatas itu. Karena yang diperlukan untuk dikerjakan itu bukan yang diinginkan, tetapi yang dibutuhkan. Apapun dan dimanapun, orang harus mengontrol diri. Jadi siapapun orang harus mengontrol untuk melakukan tindakannya, sehingga tindakan itu betul-betul menjadi tindakan yang benar-benar memberi manfaat. Nah, inilah apa yang seringkali saya sampaikan di dalam pengajian-pengajian saya. Sekali lagi, mari kita hindari perilaku israf, perilaku berlebihan dalam banyak hal, termasuk dalam makan dan minum, dan melakukan tindakan apapun yang ketika kita lakukan berpotensi merugikan diri kita sendiri dan banyak orang, termasuk bisa merusak keseimbangan alam. Kali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.